Kita ketemu lagi dalam Monday Morning Motivation 3M. Dan hari ini Padar, kita bawakan sebuah topik yang keren banget nih Pak Darmadi. Judulnya adalah The Three Musketeers of Real Estate Agents. Nah, Pak Darmadi, silakan. luar biasa nih ya. Musketeers ini apa sih Pak David? Pemburu nih Pak. Ya. Musketeers ini pejuang gitu Pejuang, ya. Iya. Mereka adalah orang-orang yang mungkin membela sebuah interest dari Betul, sebuah kerajaan begitu. Dan mereka orang-orang terpilih ya Pak. Terpilih. Nah, dalam real estate agent itu ada tipikal musketeers yang berbeda-beda Pak. Ya. Pengalaman saya lebih dari 20 tahun handling real estate agent, dan saya melihat ada beberapa pola-pola yang berbeda dari masing-masing top agents. Yes. Jadi boleh saya katakan nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek. Masing-masing punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangan. Oke. Nah, kita belajar satu persatu nih Yuk, dari kita mereka Pak. masuk one by one ya Pak ya. Iya. Yang pertama dulu Pak Darmadi, silakan. Yang pertama ini The Hunter. The Hunter. Ini yang paling mungkin banyak real estate agent seperti begini. Jenis begini Pak. Jenis begini. Yes. Jadi kebanyakan waktu pertama kali real estate agent jadi agent, mereka itu basically-nya menjadi seorang pemburu, Pak, hunter. Kenapa? Karena jujur mereka punya database masih membingungkan. Mereka mungkin kurang database sehingga mereka nggak bisa kelola dengan baik. Sehingga mau nggak mau mereka harus melakukan prospecting, Betul. ketemu dengan strangers. Jadi kita kategorikan nih agent-agent awal nih adalah the hunter. The Hunter. Nah, Iya. tadi Pak Darmadi katakan kan ada kekuatannya nih. Yes, Apa nih kekuatannya dari The Hunter Pak Darmadi? Kekuatannya itu yang pertama ya mereka adalah orang-orang yang confident Pak. Wih. Ya karena nggak mungkin dia menjadi seorang pemburu keluar ke sana ketemu strangers, ketemu orang yang nggak dikenal. Betul. Kalau dia nggak sendiri bisa punya confident yang kuat di dalam dirinya begitu. Benar. Ya Pak ya. Betul. Jadi kalau Anda lihat seperti begini, orang hunter kebanyakan tipe sales ya, apapun produknya ya awalnya kita memang fokus di real estate, tapi saya tahu produk-produk mungkin yang lebih simple, yang lebih murah dijual itu hampir kebanyakan sales agent itu adalah hunter. Jadi mereka menguasai produk knowledge dengan baik ya, kemudian mereka juga menguasai keuntungan benefit dari produknya, kemudian tanpa banyak persiapan biasanya sih, Yes. mereka langsung keluar, kemudian mencari ya sebanyak mungkin orang Berburu, yang ya. bisa dia dapat gitu ya. Betul. Dan dia mesti confident Pak. Kalau nggak confident, nggak mungkin jadi top agent dia. Dan termasuk confident kalau dia ditolak ya Pak ya? Of course, kalau dia ditolak gitu ya. Dan ya tolak bagi dia itu adalah sesuatu yang bagian dari pekerjaannya, bagian dari job description. Karena mereka adalah tipikal orang yang mengatakan selling is a numbers of game. Makin banyak bertemu dengan orang, makin banyak bertemu dengan prospek, makin besar kemungkinan untuk closing gitu ya. Betul Jadi sekali. mereka itu confident ya, mereka mencari sebanyak mungkin orang, dan dari situ mereka berharap mudah-mudahan ada beberapa yang bisa menjadi mangsa target mereka. Betul sekali, keren. Yuk, yang kedua Pak Darmadi. Untuk confident, tadi confident yang berikutnya apa Pak? Nah ini, kalau mereka sudah berani keluar ketemu orang yang mereka nggak kenal, ya mereka pasti itu bisa saya katakan sebagai seorang yang fearless Pak. Fearless. Ya nggak ada takut-takutnya. Karena bagi dia takut itu nggak dapat duit dia begitu ya. Oke. Takut itu nggak dapat closing. Betul. Malah dia adalah orang yang tidak ada takutnya. Bahkan kalau ditolak pun dia merasa itu sesuatu yang sangat biasa ya. Biasa aja. Karena dia nggak pernah yakin 100 orang ketemu 100 orang closing. Bahkan mungkin dia punya angka khusus untuk properti ya, mungkin sekitar 5-7% aja. Oh. Ya, 5-7% bisa beli dari dia itu udah luar biasa Pak. Iya. Dan kesuksesannya dia tergantung berapa besar dan berapa semangatnya dia keluar di sana untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak dikenal dan tidak takut sama sekali. Dan itu barometer kesuksesannya dia ke depan. Wow, luar biasa Pak Darmadi. Selanjutnya Pak, kalau tadi dikatakan fearless. Nah, fearless ini juga pasti seseorang yang self-motivated, Pak. Yes. Dia sudah punya goal sendiri. Dia membangun sebuah pikiran bahwa dia memiliki sebuah target, sebuah goals yang besar, dan dia harus memotivasi dirinya. Jadi nggak perlu dipukul-pukul, cambuk-cambuk. Nah iya, karena banyak agent suka ngomong, Pak, tolong Pak, ajarin saya bagaimana mempunyai motivasi yang besar. Lah kalau hunter itu udah nggak ada. Motivasi paling besar bagi dia adalah harus keluar, harus nyari orang, harus presentasi. Ya, itu motivasi paling besarnya. Dan memang kelebihan tipikal hunter ini Pak, dia itu self motivated. Nggak usah orang lain bujuk-bujuk atau dorong. Dia memang tampil beringas sebagai, ini mungkin sebagai kasarnya sales yang pada umumnya begitu ya. Oke. Beringas, buas, fearless Pak ya. Mantap sekali. Nah tadi ngomongin strength-nya ya Pak. Ya. Kelemahannya apa nih Pak? Kalau Nah, jenis ini? karena saya tadi bilang dia memang langsung keluar sana dan berusaha menjual produk-produk dan servisnya, dia kebanyakan adalah tipikal sales yang unstructured ya, Maksudnya tidak gimana? terstruktur ya. Banyak sales tidak terstruktur Pak. Oke. Ya mungkin dia tidak perlu tahu kata-kata yang harus dia katakan. Yang penting ketemu orang tergantung moodnya gitu. Oh. Jadi kalau moodnya lagi semangat,
semangat. Nah, ini yang kemarin kita belajar waktu di sesi sebelumnya, mengetahui karakteristik masing-masing pembeli gitu ya. Mungkin tipikal hunter ini dia hanya menggunakan pendekatan dia sendiri. Jadi kalau dia seorang ekspresif, gayanya tuh ngocehnya seperti tukang jual obat lah gitu ya. Kalau dia seorang koleris, dia sangat mendikte customer supaya langsung beli sama dia. Jadi dia nggak bisa adjusting, Pak. Karena dia adalah hunter. Jadi dia nganggap semua customer itu adalah mangsa, dan mangsa harus ikut caranya hunter mencari mangsa ini. Nah, ini kelemahannya. Dan kemudian dia random, Pak. Karena memang pola kerjanya adalah random ya. Dan saya sering lihat juga banyak agent kayak begini lah ya. Listingnya tuh tersebar-sebar juga, Pak. Tersebar-sebar ya. Nah, ini ada kelemahan ya. Kalau karena dia punya lahan terlalu besar, tersebar-sebar, ya akhirnya dia nggak bisa fokus ke satu daerah gitu ya. Dan dia akan belajar nanti ya. Apakah semangatnya dia itu mampu mengcover daerah yang begitu luas, atau one day dia bisa menjadi hunter yang lebih wise. Ya, dalam arti begini nih, dia tidak semua binatang harus dia tembak, ya kan? Ya. Ada beberapa binatang setelah dia tembak, ternyata binatang ini ketika dijual di pasar harganya murah. Kemudian dia belajar nanti nembak binatang yang lebih bagus gitu ya. Dan binatang ini memang lebih sulit dicari, tetapi hasilnya lebih bagus. Nah, dari situ dia mulai menciptakan sebuah pola bahwa saya mesti mencari customer yang tipenya tertentu. Kemudian juga ketika dia hunting di hutan itu, dia mungkin akan sadar di hutan sebelah situ sepi, di hutan sebelah situ rame. Nah, ketika dia menjadi hunter yang makin bagus, dia akan tahu di mana lokasi yang terbaik. Dan yang ketiga sebenarnya, ketika dia hunting, dia tahu ada beberapa senjata yang dia pakai. Mungkin ada yang efektif, mungkin ada yang tidak efektif. Mungkin ada yang cocok, mungkin yang tidak cocok. Ya, dengan bertambahnya waktu, dia akan belajar menjadi hunter yang lebih pintar, mengetahui lokasi yang lebih tepat, ya, mengetahui mangsa yang lebih mahal, ya, kemudian menggunakan alat yang lebih baik. Apakah Anda seorang hunter? Keren nih. Nah, tadi selain yang tadi Pak Dar mention ya, ini ada lagi Pak kelemahannya sih. Dia mempunyai tipikal yang impulsif, Pak. Ya, karena ya dia akan bergerak sesuai dengan keinginannya dia. Ya, lama-lama pun dia akan belajar bahwa sebenarnya dia harus terstruktur, Pak. Ya, dia harus sadar gitu. Waktunya juga 24 jam ya. Ya, jadi dia harus lebih pintar, apalagi di zaman sekarang. Customer itu nggak bisa dideketin begitu saja ya. Dia adalah tipikal orang yang pengen ketemu customer, close contact, cepat langsung jualan. Padahal mungkin jual properti tidak segampang itu. Butuh waktu ya. Butuh waktu ya. Oke, nah tadi baru yang masketir yang pertama nih Pak ya. Yang berikutnya Pak Darmadi. Ini lebih gak kalah menariknya ya. Saya sering ketemu tipikal real estate agent top yang bisa saya kategorikan sebagai seorang farmer, Pak. Seorang petani. Kalau boleh saya tanya Pak David, petani itu kerjanya apa sih, Pak? Dia menanam benih, kemudian merawatnya ya. Prosesnya gimana kira-kira? Nggak mudah, Pak. Nggak mudah ya, panjang ya. Tapi petani ini sabar kayaknya. Sabar banget ya. Mungkin dia sayang juga dengan dia tanaman-tanamannya dia. Iya, harus sayang, Pak. Dan sayang banget ya. Dan karena kalau tidak dijaga ya, itu bisa-bisa padinya bisa dimakan hama ya. Bisa ada pencuri datang ngambil dia punya hasil gitu ya. Jadi ini tipikalnya mungkin beda Pak David dari hunter tadi yang tanpa persiapan ya, karena mangsanya berkeliaran di luar sana, dia langsung keluar sana, kemudian dia sebanyak-banyaknya dia bisa nangkep gitu ya. Ya, tapi tadi saya bilang hunter itu turnovernya cukup tinggi gitu ya. Nah, kalau farmer ini menarik Pak ya. Kenapa? Karena salah satu kekuatannya adalah farmer ini bisa building relationship dengan customer. Jago networking maksudnya? Jago dia dalam bukan networking saya bilang ya. Building relationship itu nggak gampang Pak. Kayak suami istri Pak. Oke. Kalau menikah mah semua orang gampang ya. Tapi setelah menikah Pak, building relationship itu nggak gampang Pak. Karena kadang-kadang kita nggak mengenal istri kita siapa gitu ya. Kita mungkin mengenal diri kita. Kita mengenal apa yang kita mau. Tapi kadang-kadang kita cuek apa orang lain mau kan. Ya kan? Dan apalagi celakanya lagi kadang-kadang kita punya keinginan dengan orang yang kita hidup bersama itu berbeda gitu. Kita susah mengadjust. Nah, di sini farmer ini mempunyai ketangguhan, Pak, untuk bisa mengadjust supaya customer itu bisa dia pelihara, Pak. Iya. Luar biasa nih. Nah, salah satu tadi kelebihannya adalah yang kita sudah relationship ya tadi. Iya, relationship. Nah, kalau orang sudah terlibat dalam relationship, dia harus punya caring, Pak, ya. Harus memperhatikan, Pak, ya. Sama lah kalau kita punya anak di rumah, kalau kita lama-lama nggak memperhatikan, dia hidup seperti strangers di rumah kan. Pulang ke rumah masuk kamar, kita nggak pernah ketemu kan, Pak? Ya, kadang-kadang nggak tahu, lu siapa gitu. Nggak tahu lu siapa gitu kan, dia tidak mempunyai hubungan yang baik, dan ini berbahaya, Pak. Betul. Ini berbahaya karena Pak David, kalau kita nggak terlalu dekat nih Pak, mungkin ada hal-hal yang penting saya nggak nyampein ke Pak David. Menurut saya nggak ada guna lah, ngapain nyampein ke Pak David. Lama-lama Pak David tambah tidak mengenal saya. Ya, jadi kalau
customer itu tidak kita kenal, mungkin kita tidak tahu nih kebutuhannya apa. Kita juga tidak pernah mau sadar lebih dalam, customer saya ini punya anak 2 loh, umurnya segini loh, kebutuhannya seperti ini. Kita tidak pernah mau masuk lebih dalam gitu. Kita hanya menganggap dia sebagai mangsa tadi, seperti hunter. Wah, akhirnya kita tidak bisa mempunyai relationship yang kuat dan dalam. Jadi harus care ya, care sama customer kita. Care ini nggak gampang, Pak. Nah, berikutnya Pak. Wah, yang ini juga nggak gampang, Pak. Ini khusus orang sales nggak gampang lah ya. Sulit mendengar gitu ya. Orang sales itu terkenal ngomong terus gitu ya. Bener. Nah, tapi kalau yang farmer ini beda, Pak. Dia malah kebanyakan lebih banyak mendiam kemudian menyimak, Pak. Seperti karakter-karakter sebelum yang saya pernah cerita sebelumnya, yaitu tipikal amiable, ya melankolis, adalah tipikal yang sangat diam, Pak. Diam itu bukan artinya dia nggak punya opini, Pak. Dia berusaha menyerap. Dan dia berusaha mengenal Anda, ya. Dan memang sebagai good listener dia kelihatannya pasif gitu, Pak. Tapi jangan salah, Pak. Dalam kepasifannya dia, ya, dia mampu lebih tahu kira-kira apa yang Bapak butuhkan, gitu ya. Dan dengan sifatnya dia yang caring dan listener, dia mengubah posisi customer dari hanya sekedar mengenal dia, kemudian bertambah menyukai dia, dan akhirnya percaya dengan dia. Nah, ini dari proses yang saya tadi, Pak. Know, love, and trust. Keren. Iya. Nah, tadi Pak Darmadi katakan di situ juga kita mesti dekat, kemudian pay attention banget. Nah, di sini dikatakan detail. Of course, kalau nggak detail dia nggak akan mengenal secara dalam customer-customernya. Bahkan karena dengan detail dia bisa memberikan banyak suggestion, ya, sehingga customer ini tuh secara logika bisa terima bahwa orang ini sebenarnya tahu apa yang saya butuh nih, ya. Orang ini kerja extra mile, Pak, ya. Jadi umpama customer bilang, tolong dong titip jual properti saya 2M. Mungkin dia nggak sekedar hanya mengatakan, karena kupingnya nangkep 2M, dia nyari pembeli yang mau beli 2M. Enggak. Sebelum dia mendengar 2M, dia mulai nyadar, dia mulai bertanya banyak pertanyaannya. Umpama dia tanya, sebenarnya motivasi dari customer saya ini mau jual rumah kenapa sih? Dia malah nggak fokus sama 2M-nya, Pak. Iya. Tapi mungkin dia tanya, Pak, ya terima kasih Bapak mau titip rumahnya 2M ya, Pak. Kalau boleh saya tahu kenapa Bapak mau jual ya, Pak? Dia mampu menggali, Pak. Ini bagus sekali, Pak. Iya. Nah, mungkin dengan menggali, customer bisa memberikan beberapa alasan yang sehingga mungkin 2M tadi tidak terlalu relevan, Pak. Bahkan dia melakukan detail oriented tadi, dia menggali lagi, ternyata harga properti yang ditawarkan di lokasi yang sama, ternyata harganya nggak 2M, Pak. Nah, dia bisa siapkan data-data itu, Pak. Wow. Sehingga customer itu merasa bahwa agent ini melakukan pekerjaannya. Dan karena dia adalah seorang petani, dia mengetahui dia punya ladang yang dia lakukan, customer akan melihat bahwa orang ini mempunyai knowledge yang bisa membantu dia sebagai seorang konsultan yang baik. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin strength-nya, Pak. Iya. Nah, kelemahannya si jenis tipe ini tuh apa, Pak Darmadi? Kelemahannya ya mungkin sebenarnya nggak bisa dibilang kelemahan ya. Ini orang tuh begitu cinta dengan lahan pertaniannya dia. Tentu ya dia hanya fokus di lahan tersebut. Ya semoga umpama ya ambil contoh satu agent dia menguasai satu lahan ya. Semoga lahan itu cukup besar untuk dia bisa panen ya. Tapi kadang-kadang mungkin dia nggak sadar bahwa lahannya itu udah sempit, Pak. Belum lagi banyaknya kompetisi yang ada di dalam. Lahan itu menjadi sulit untuk dia kembangkan. Ya, dia juga kadang-kadang mesti men-challenge dirinya untuk jangan-jangan dia mesti memperbesar target marketnya dia. Ya, karena bisa aja customer yang tinggal di daerah tersebut maunya beli di luar daerah tersebut. Bisa aja customer yang tinggal di daerah tersebut punya properti di luar daerah tersebut. Jadi dia harus bisa mengupayakan network juga dengan agent-agent lain, ya teman-temannya yang di luar target market area supaya dia bisa mendapatkan income yang lebih juga, Pak. Jadi ini sebenarnya bukan kelemahan tetapi membatasi diri yang mungkin kadang-kadang dia harus mempertanyakan balik apakah ini scope yang cocok atau bisa diperbesar gitu. Menarik sekali ya. Dan yang ketiga basket yang ketiga, Pak. Nah, yang ketiga, yang pertama, kedua, hunter ini kan yang saya tadi bilang kalau real estate agent, hunter itu kan seperti agent-agent yang tidak fokus terhadap target area tetapi mungkin lebih fokus terhadap customer di luar sana. Jadi saya pernah ketemu agent yang fokus hanya jual luxury property. Luxury property ada di selatan, di utara, timur, barat, dia akan cari gitu. Ada juga fokus mengenai spesialisasi ruko. Ruko di mana aja dia akan cari. Ya, ada lagi agent spesialisasi umpama gudang ya, di gudang di mana cari. Nah, kalau yang tadi petani hanya fokus di satu regional. Umpama dia mau jual di Menteng ya di Menteng aja. Kalau dia mau jual Kelapa Gading aja gitu ya. Nah, yang ketiga ini beda nih fisherman. Kalau kita lihat dari alat-alatnya seorang pemancing berbeda dengan petani dan hunter tadi ya. Nah, kalau Anda bisa tahu fisherman tuh gayanya mancing tuh kayak apa sebenarnya, Pak? Kalau fisherman. Waduh, gaya mancing ya lempar aja, Pak. Bisanya nunggu gitu ya. Kelihatan lambat tuh gitu ya. Tapi di balik kelambatannya dia itu
jangan-jangan dia mempunyai sebuah filosofinya nih ya. Filosofi tertentu. Jangan-jangan dia sudah mengumpulkan data dengan baik. Betul gitu sekali. Ya. Data-datanya sudah baik, data-datanya dia prepare gitu ya, sehingga dia tinggal mancing gitu. Oke. Jadi kalau orang mancing Pak, saya pernah lihat orang mancing Pak ya. Sebenarnya ketika dia mau mancing di satu lokasi kan kadang-kadang kita lihat ada orang mancing satu tempat, ada lagi satu tempat. Sebenarnya dia udah tahu nih tempat-tempat yang dipilih itu pasti yang ada ikannya. Betul Pak. sekali. Kalau nggak ada ikannya ngapain Pak? Mungkin dia udah tahu nggak ada ikan pasti dia pindah. Ya. Tapi kalau dia udah tahu di situ ada ikan, nah dia mulai mempersiapkan. Udah tahu ada ikannya ya, punya data gitu ya. Bahkan kalau dia lebih pintar lagi Pak David, kalau dia tahu banyak ikannya di sana, Kreatif nih Pak. dan ikannya berharga, ngapain pakai pancing Pak? Pakai apa Pak? Pakai jala aja Pak ya. Pakai jala aja. Lagi pula jadi kalau pakai pancing kan mesti pakai umpan. Kalau jala nggak usah pakai umpan Pak. Ya, jadi dia adalah orang yang cukup pintar nih Pak. Ini saya bisa kategorikan real estate agent yang biasanya juga ya yang bermain di primary project gitu Pak ya. Saya banyak ketemu pemain-pemain secondary juga yang punya database kuat Pak. Kemudian dia melihat ada satu target market developer yang bagus, propertinya bagus. Nah dia gunakan database-nya itu Pak untuk mulai mancing database-nya masuk ke dalam properti tersebut Pak. Ini menarik Pak, karena dia punya data Pak. Iya, berikutnya Pak, selain tadi having data, kemudian apa lagi? Ya dia mempunyai dia mengetahui waktu yang tepat untuk bisa mendapatkan prospek. Jadi kelihatannya memang menunggu, tetapi proses tunggunya itu udah memang dia perhitungkan begitu ya. Jadi ketika market dia pelajari market juga ya, kayak market 2022 ini market di mana primary market akan mulai bertumbuh. Dia udah mulai siapin nih Pak ya. Mungkin di dalam pemasaran marketing ya, social media dan segala dia udah siapin ini semua. Sehingga ketika produk itu di launching Pak, dia sudah siap nih Pak. Dia bisa bawa customer dapat NUP dan dia bisa kumpulin banyak. Ini juga salah satu strategi yang berbeda dengan hunter dan farmer. Nah, tadi berbicara mengenai sosial media Pak, strategi marketing Pak. Di sini Pak Darmadi juga katakan ya, mesti banyak cara dilakuin, salah satunya sosmed Pak. Iya, ini sosmed menarik sekali ya. Kita lihat banyak barusan ini timbul beberapa jenis agent yang menggunakan YouTube, TikTok dan segala mampu mendapatkan banyak sekali attention. Dan dari attention itu akhirnya dia juga mampu closing Pak. Nah ini juga awareness yang luar biasa dari seorang fisherman ya. Jadi dia bukan hanya sekadar menunggu, dia menunggu dengan alat yang tepat. Dia menyasar pada customer yang tepat. Nah kedepannya orang-orang seperti begini ini adalah kemampuan teknis yang bagus sekali. Dia mungkin adalah salah satu jenis masketir yang punya tingkat kecerdasan yang cukup tinggi dan digunakan untuk menangkap customer yang ada. Wow, nah kita ngomongin Pak, kelemahannya apa nih kalau tipe ini? Ya karena kita lihat dia mancing gitu ya, dia mesti menunggu gitu ya. Jadi kelihatan pemain-pemain primary itu memang komisinya tidak langsung kelihatan gitu ya. Kadang-kadang bukan hanya menunggu customer Pak, menunggu dibayar komisi Pak oleh developer Pak. Karena zaman sekarang developer kreatif nunda bayar komisi gitu Pak. Jadi memang mereka sabar, makanya oleh sebab itu kelemahan mereka juga salah satunya adalah karena terlalu fokus sama satu developer, dan kalau kebetulan developer kasih keluar komisi lama, mereka juga kejebak. Jadi mereka juga harus berubah nih Pak. Mesti pintar-pintar. Jangan-jangan nggak usah fokus satu projectnya developer. Mungkin ada beberapa tipe project developer yang mungkin mirip-mirip, developer berbeda, mereka bisa ambil keuntungan dari sana. Menarik sekali. Nah, Pak Darmadi, pertanyaan terakhir Pak untuk session kali ini Pak. Dari 3 jenis ini masketir yang kita bahas Pak, mana yang terbaik Pak menurut Bapak? Setelah kita diskusikan sebenarnya tiga-tiganya mempunyai kelebihan ya Pak ya. Dan tiga-tiganya mempunyai kelebihan dan tiga-tiganya mempunyai ruang untuk bertumbuh. Ya, seperti hunter tadi saya udah panjang lebar mengatakan kan, dia bisa mulai sadar bahwa binatang-binatang yang dia kejar belum tentu semuanya berharga. Kemudian lokasi di mana dia hunting, dia juga sadar ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kemudian alat untuk menghunting dia juga sadar ada yang efektif, ada yang nggak efektif. Farmer juga sadar sebenarnya ya, ketika mulai menanam ya, dia harus sadar bahwa apakah lahan yang saya kerjakan ini cukup atau saya harus perbesar. Kalau saya tidak mau memperbesar, saya harus juga pakai network supaya bisa referral terjadi ya. Jadi dia belajar. Yang fisherman juga akan belajar bahwa tidak harus fokus ke satu projectnya developer, tetapi mungkin beberapa developer, tetapi dengan jenis properti yang mirip supaya database-nya bisa dia salurkan. Jadi poinnya sebenarnya kesimpulannya adalah bagaimana siapapun Anda, apakah mau farmer, mau hunter, mau fisherman, Anda belajar sebagus mungkin sebagai masing-masing kelebihan Anda, namun jangan punya otak tertutup untuk mau belajar dari orang lain. Dengan seperti begitu, Anda bisa menjadi seorang hunter, tetapi mempunyai hati sebagai seorang farmer, tetapi mempunyai intelijensia sebagai seorang fisherman. Itu yang kita butuhkan untuk menjadi sales yang luar biasa. Luar biasa, thank you Pak Darmadi. So teman-teman semua, stay tune in Monday Morning Motivation.